Sepanjang bulan ini kita akan memikirkan tentang topik besar iman Kristen dan politik. Di dalam kerinduan kita, saudara, untuk membenahi jemaat Tuhan dimanapun. Dalam menghadapi situasi yang sangat-sangat tidak menentu. Supaya kita boleh dengan cermat, bijaksana seperti kata Alkitab, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Untuk itu kita akan membaca Alkitab dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Roma 13, 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan barang siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Saudara yang kekasih, jangan berpolitik. Karena politik itu jahat, kejam, dan penuh dosa. Adalah merupakan kalimat yang mungkin sering kita dengar. Ini adalah merupakan ungkapan bukan hanya dari jemaat gereja yang awam, tetapi juga dari pemimpin-pemimpin gereja. Tidak sedikit para pemimpin gereja memandang secara ekstrim apa itu politik. Oleh karena itu, jikalau ditanyakan apakah peran gereja dalam kondisi politik Indonesia saat ini, jawabannya sangat-sangat sederhana. Gereja tugasnya adalah berdoa. Gereja tidak mengurusi politik. Saudaraku, politik memang sangat disorot negatif. Karena memang dalam politik terjadi berbagai golakan, terjadi berbagai pertikaian. Dan dalam politik, terutama politik dengan semangat Machiavellis, di mana segala cara dihalalkan untuk mencapai tujuan, membuat politik itu semakin buram wajahnya. Politik tidak seperti ekonomi atau bisnis, yang sebenarnya juga bisa jahat, bahkan sangat jahat. Bukankah karena perhitungan ekonomi, bukankah karena perhitungan dagang seseorang membebaskan tanah orang lain dengan harga yang amat sangat-sangat murah? Itu ekonomi. Memiskinkan orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, sebenarnya semua sangat tergantung kepada etika daripada para pelakunya. Jadi bukan politik itu pada dirinya sendiri. Nah, di sini saya pikir kita harus hati-hati. Karena memang mengenai politik ini cukup sinis saudara, semacam boleh dibilang itu hal yang jangan dah, gitu kira-kira ya. Nah, saudara, itu tergambar dalam satu ilustrasi seperti ini. Ada satu cerita tentang tes bakat anak. Di dalam satu ruangan diletakkan ada kamus, ada kalkulator, ada tas, ada pistol, dan ada Alkitab. Nah, anak-anak dimasukkan ke sana. Lalu kalau anak memilih Alkitab, maka sang ahli yang ngetes bilang, wah, anak bapak berbakat menjadi pendeta. Lalu anak dimasukkan lagi, dan kalau dia pilih pistol lalu disebut, wah, ini bakal jadi militer, begitu ya. Lalu masuk lagi yang satu memilih kalkulator lalu disebut, wah, anak bapak bakal menjadi ekonom. Ketika dia mengambil kamus, anak pun disebut calon ilmuwan, seorang saintis. Nah, ketika dia mengambil tas ecolak, disebutlah dia apa? Oh, ini bisnismen, calon pengusaha besar. Dan satu kali saudara, satu anak masuk, dia pandang Alkitab, tapi dia tidak ambil.
Dia lihat pistol. Dia juga tidak ambil. Dia lihat tas colak. Dia juga tidak ambil, saudara. Lalu dia lihat kalkulator, kamus. Hal yang sama pun dilakukannya. Yang mundar-mandir. Sehingga orang tua anak ini tentu saja merasa gelisah. Dan mulai bertanya. Loh, ini bagaimana dengan anak saya? Sabar, kata yang tes. Pelan-pelan lihat dulu. Nah, saudara. Tiba-tiba anak ini bukan saja mengambil satu, tetapi mengambil semua Alkitab, pistol, ya, kalkulatornya, kamusnya, diambil semua, saudara. Tentu saja seorang tua kaget lalu berkata, wah, anak saya mau jadi apa ini? Bakatnya apa? Apa jawaban yang ngetes? Pentes Pak kata lalu mengatakan, wah, selamat Pak. Anak Bapak berbakat jadi politisi. Nah, saudaraku, politisi artinya sometimes, kadang-kadang dia tampil seperti pendeta. Wah, bicaranya bagus. Tapi dia juga bisa menembak orang dari belakang. Satu waktu, ia pun hitung-hitungan. Layaknya seorang ekonom. Dan tampil seperti pengusaha. Bicara bisa ilmuwan. Sehingga ia tampil sesuai dengan kebutuhan. Supaya bisa diterima dimanapun. Nah, itulah ungkap orang. Betapa banyaknya wajah politisi. Sehingga politik yang mereka geluti menjadi sangat kotor karenanya. Mereka bisa bermain apa saja permainan yang diperlukan. Habis korupsi, mereka bisa berkhotbah. Kira-kira itulah lukisannya negatif. Tetapi saya pikir kita harus bijaksana, saudara. Saya pikir kita juga harus hati-hati memberikan penilaian. Oleh karena itu marilah sebagai seorang Kristen yang bertanggung jawab. Kita melihat dan memandang politik dengan tepat dan dengan jelas. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara dulu untuk melihat pengertian ilmu politik secara sederhana. Saudara, ilmu politik itu berarti adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bernegara atau kehidupan negara. Politik atau kenegaraan itu sangat dekat. Dalam konsep modern memang tekanan politik itu adalah pada power atau pada kekuasaan. Kita mesti mengerti dulu. Konsep-konsep politik, saudara, pertama itu menyangkut state. Yaitu, apa yang menjadi tujuan dari negara. Di sana dituangkan. Yang kedua, power. Yaitu bagaimana menjalankan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Bagaimana menjalankan, mengoperasikannya itu. Sehingga kita tiba pada titik yang kita harapkan. Yang ketiga menyangkut decision making. Itu bagaimana mengambil keputusan untuk mencapai tujuan. Ini penting kan? Yang keempat menyangkut policy. Yaitu ketetapan-ketetapan yang harus dijalankan. Kan kita perlu tata tertib. Tidak bisa semua orang sembarangan. Dan distribution yaitu pemerataan pada masyarakat. Apa yang menjadi hak masyarakat? Apa yang menjadi kewajiban masyarakat? Nah, saudara, kalau kita melihat konsep politik, lalu kita tidak mengerti tentang politik itu, maka kita tidak mengerti apa yang menjadi tujuan negara kita. Apa enggak bahaya ini? Maka kita akan menjadi rakyat yang seperti apa modelnya? Karena kita pun tidak mengerti bagaimana keputusan yang diambil oleh pemerintah itu sesuai tidak dengan tujuan negara kita. Kalau kita tidak mengerti politik, bagaimana kita tahu bahwa ketetapan-ketetapan yang dibuat adalah ketetapan-ketetapan yang menguntungkan bagi bangsa dan negara. Dan bukan menguntungkan untuk sekelompok orang. Bukan untuk monopoli atau oligopoli. Istilah dalam ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok kecil orang. Sementara rakyat banyak disengsarakan. Bagaimana? Kalau rakyat hanya dituntut kewajiban-kewajibannya membayar pajak, membayar ini dan membayar itu. Sementara apa yang menjadi haknya tidak diperoleh. Telepon bisa naik. Berdasarkan satu keputusan. Tanpa peduli rakyat mampu membayar atau tidak. Lalu setelah diprotes, turun lagi. Nah saudara-saudara, itu kan kesadaran kepekaan. Apa yang menjadi hak dan kewajiban. Itu merupakan bagian kecil dari kesadaran berpolitik. Nah saudara bisa bayangkan kalau semua orang masa bodoh. Mau jadi apa negara ini? Siapa lagi yang melakukan kontrol di luar badan resmi yang ada? Nah ini kan perlu kita pikirkan sama-sama saudara. Apakah legislatif, apakah yang disebut yudikatif, apakah yang disebut eksekutif telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya atau tidak? Oleh karena itulah saudara,
Kurangnya pengertian tentang politik membuat rakyat banyak harus memenuhi kewajibannya, tapi tanpa tahu apa yang menjadi haknya. Membuat rakyat banyak menggerutu, mengedumel di belakang sana. Ini kan tidak sehat. Kehidupan satu bangsa yang sehat adalah ketika pemerintah dan rakyat bisa saling mengisi, bergandengan tangan, membangun bangsa dan negara ini dan menjadi satu persembahan yang indah. Terlebih lagi kan bangsa Indonesia ini terkenal sebagai umat yang beragama, bukan ateis. Umat beragama, bukan biadab. Ini perlu digarisbawahi. Oleh karena itulah, sebagai umat beragama, kita bisa menampilkan wajah Indonesia, wajah yang mengenal agama, wajah bukan ateis, wajah yang tidak biadab. Dan itu menuntut kesadaran politik dari masing-masing rakyatnya. Khususnya dalam hal ini saya berbicara kepada saudara-saudara umat Kristen. Penting berpolitik. Penting tahu tentang politik. Tetapi masing-masing tentu memainkan perannya sendiri-sendiri. Karena ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi mata. Itu kan kata Tuhan. Tetapi semua satu anggota tubuh. Saya menjadi seorang hamba Tuhan, berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara mungkin ada menjadi anggota MPR, DPR. Yang lain lagi menjadi bisnismen. Jalankan tugas. Tetapi semua yang menjalankan tugas harus tahu apa itu politik. Memainkan peran itu dengan baik. Tetapi spesial tentunya mereka yang duduk di kursi MPR DPR menjadi expert di bidang itu. Kan begitu. Tetapi tidak berarti bisnismen tidak perlu tahu. Tidak berarti mereka yang mengajar kuliah ekonomi tidak perlu tahu soal itu. Perlu tahu supaya menumbuhkan kesadaran sebagai panggilan anak bangsa yang mesti berkarya. Nah, saudara, sekarang bagian kedua besar yang akan kita bicarakan adalah mengenai apa yang ada di dalam politik itu atau komponen ketika politik itu dimainkan. Yang pertama perlu kita tahu, politik itu seharusnya memiliki etika, norma, aturan-aturan. Etis enggak cara seperti itu, begitu loh saudara. Anda boleh mau menang, tapi caranya dong yang sopan. Ikutin dong peraturan. Kan begitu. Itu sebab kita mesti peka. Ketika seseorang berkampanye dengan uang rakyat, ini kan gak benar. Tugas didobel-dobelkan dengan kampanye, ini kan repot. Masa kampanye untuk partainya dibiayai oleh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang notabene uang rakyat? Kira-kira itu. Kan gak etis namanya itu. Nah, saudara mesti mengerti itu. Karena politik menuntut satu etika. Baik tertulis ataupun tidak. Yang kita sedihkan memang adalah fakta. Bahwa banyak orang memanfaatkan celah-celah di mana hukum kita belum menangkap secara tertulis, walaupun secara etis sudah tidak etis, tetap saja dilakukan. Mungkin hal itu dilarang di negara lain yang sudah maju, lengkap dengan segala tata tertib aturan main. Nah, karena kita belum komplit seperti itu, maka bermain di sana. Atau memang mungkin juga itu sengaja dibuat menjadi celah, sehingga kemungkinan bermain menjadi semakin tinggi. Nah, ini kan menuntut kesadaran dari rakyat banyak, khususnya kan orang percaya, orang Kristen. Yang mengerti katanya kebenaran, yang katanya mengerti keadilan, berikan dong sumbangsi. Nah, di sini kita perlu berpikir bersama-sama. Sehingga kita tidak boleh marah-marah nanti kalau ada masalah, kalau ada ini, ada itu, begitu ya. Karena ketika orang sudah mulai menyeleweng, kita teriak. Jangan sesudah dia nyeleweng berhasil mencapai tujuannya, baru kita teriak, terlambat. Karena kepekaan tidak ada, karena kesadaran politik tidak ada. Yang kedua, politik itu juga menampilkan apa yang disebut art, satu nilai estetika. Satu nilai keindahan. Seninya berpolitik. Sehingga politik itu bisa menjadi sangat indah sebenarnya. Cuma di Indonesia kita tidak melihat keindahan seperti itu. Sehingga orang mau minta maaf saja pun susahnya setengah mati, saudara. Iya. Tetapi kalau kita melihat di barat sana lain sekali. Orang boleh berbeda partai. Tapi second dan saling menghargai di dalam berpendapat. Itu seni, salah satu seni bagi saya. Dengan entengnya, orang berkata, saya salah. Minta maaf, untuk itu saya mundur. Itu seni yang mengangkat harkat diri dan kehormatan. Bukannya pantang mundur, saudara. Bukannya bertahan dan menikmati apa yang didapatkan. Kecuali memang kalau terbukti itu fitnah semuanya. Tentu tidak perlu mundur. Tapi kalau sudah tahu salah, ya malulah sedikit. Begitulah ya. Karena dia perlu satu seni. Ya. Yang ketiga, saudara, trik politik atau teknik-teknik. Yaitu hal-hal yang menyangkut bagaimana
Saya mau mencapai tujuan saya. Sehingga mungkin di sini boleh saya bilang iklan politik begitu ya. Rayuan politik, retorika politik, tipuan politik. Nah ini muncul dalam bentuk yang saya bilang tadi, trik-trik politik ini begini. Setiap kalimat-kalimat yang sebenarnya jauh dari faktanya. Pilihlah saya, maka saya akan memberikan ini pada Anda. Tapi ketika kita pilih dia tidak memberikan. Lalu ketika kita tagih dia katakan apa? Itu kan cuma iklan. Dan saudara pun makin kecewa. Karena itu belajarlah melihat siapa yang bicara. Apa yang dibicarakannya. Bagaimana moralnya. Hati-hati memilih dia. Jangan memilihnya karena apa yang dikatakannya. Tapi pilihlah dia berdasarkan apa yang dikerjakannya selama ini. Karena itu kita penting sadar dan mengerti tentang politik. Awas, hati-hati dengan politik realita. Karena dia manis di bibir, tapi pahit di realitanya. Itulah politik retorika. Yang ketiga, saudara, orang Kristen dan politik kalau begitu bagaimana? Saya harus mengatakan, orang Kristen harus mengerti politik. Karena sebagai rakyat, orang Kristen berhubungan dengan pemerintah dan negara. Supaya kita jangan salah kaprah. Supaya kita membantu pemerintah. Katanya kan pemerintah itu alat dari Allah. Kalau dia berasal dari Allah kan dia mesti benar dong. Ya enggak. Kalau dia berasal dari Allah dia mesti adil dong. Masa alat Allah itu enggak benar. Masa alat Allah itu enggak adil. Maka peran anak-anak Tuhan, peran orang Kristen memainkan tugas tanggung jawab politiknya dengan tepat. Ini perlu untuk dipikirkan sama-sama. Sehingga kita memberi sumbangsi yang baik bagi bangsa dan negara ini. Yang kedua, umat Kristen harus melek politik. Melihat jeli. Karena apa? Karena umat Kristen memiliki kewajiban dan hak yang harus diwujudkan secara seimbang. Melulu memenuhi kewajiban tanpa pernah berbicara hak, itu bisa membuat pemerintah menjadi lupa diri. Karena apa-apa dia dapat. Tapi melulu menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban, itu bisa menjadi kacau balau. Dalam bahasa umumnya orang bilang gini, kalau rakyat melulu hanya bikin kewajiban-kewajiban tidak pernah hak, maka pemerintah itu namanya kan diktator. Tapi kalau rakyat menuntut hak tanpa pernah tahu kewajiban, itu kan namanya anarki. Nah, salah-salah langkah kan bisa repot, saudara. Jadi umat Kristen mesti menjadi partner di dalam mengontrol, menjadi partner dalam berjalan bersama dengan pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi tujuan bangsa dan negara secara bersama. Iya kan? Indah sekali. Yang berikut, umat Kristen sebagai pribadi harus, perhatikan kalimat saya, berpolitik. Harus berpolitik. Tetapi harus dibedakan. Gereja sebagai institusi tidak boleh berpolitik. Secara tuntas bagian ini saya akan bicarakan minggu berikutnya. Ya. Tetapi di sini saudara mesti membedakan antara orang Kristen sebagai pribadi dan gereja sebagai institusi. Saya sih secara pribadi kurang setuju kalau ada partai membawa nama-nama Kristen. Kristen sampai kapanpun dipertaruhkan untuk sebuah politik. Lebih banyak rugi daripada untungnya, saudara. Jangan bilang ini untuk kesadaran berpolitik. Umat Kristen harus sadar berpolitik. Tetapi tidak dengan cara mendirikan partai yang memakai nama Kristen. Bisa banyak yang lain. Didik orang di gereja baik-baik. Berikan pendidikan politik. Itu cara yang bertanggung jawab. Kristen itu nama yang terlalu harum, terlalu tinggi dan terlalu luar biasa. Untuk dipertaruhkan demi kepentingan politik sesaat. Yang tidak pernah bersifat kekal. Nanti kalau terjadi benturan yang rugi apa? Kristen. Kalau orang politik korupsi namanya partai Kristen. Yang rugi kan Kristen. Universitas Kristen berantem. Yang malu kan Kristen. Pakai nama Kristen mestinya tanggung jawab kan. Lihat sejarah. Kalau kita melihat sejarah. Mana lebih banyak untung atau ruginya? Lebih banyak ruginya. Silakan saudara lihat. Baik Eropa maupun di Amerika. Oleh karena itu di sini saya pikir berusti bijaksana dan berhati-hati. Tetapi itu bisa terjadi karena apa? Karena umat Kristen kurang melek politik. Kurang mengerti secara sungguh. Dan gereja kurang memainkan perannya sebagai pendidik politik terhadap pribadi-pribadi orang Kristen. Oleh karena itu saudara, umat Kristen harus berkarya di bumi tercinta ini. Dengan menjadi garam dan terang dalam berpolitik yang bernafaskan etika Kristen. Sehingga kita betul-betul memberikan sumbangsi kita, peran serta kita secara maksimal. Sehingga orang tidak bisa mengatakan kita cuma penonton atau perongrong atau penghabis harta benda negara. Bukan, itu bukan orang Kristen. Orang Kristen selalu menjadi berkat dalam kehidupan. Karena itu belajarlah apa yang menjadi kewajiban saudara.
kerjakanlah. Tetapi ambil apa menjadi hakmu, sehingga engkau hidup dengan tegar, seimbang, dan memberikan sumbangsi yang penting bagi bangsa ini. Dengan ini saya berharap saya boleh membekali setiap saudara, sehingga saudara menjadi orang yang betul-betul mengabdikan diri sebagai anak bangsa, yang memainkan peran secara pas, sehingga saudara betul-betul menjadi satu berkat, garam, dan terang di bumi tercinta Indonesia ini. Selamat memainkan peran menjadi garam dan terang dunia. Amin.